Halo Suara Juventini, kita kembali lagi. Hari ini kita mau bahas lagi-lagi drama Mercato, konflik internal sampai proyeksi transfer nih di Juventus yang bikin tifosi geleng-geleng kepala nih. Dari mulai Weah Mbanggula dibekukan, hard landing transfer, terus ada proyek back tengah Juventus dan Douglas Luiz yang diem-diem udah siap dijual nih. Apa yang sebenarnya terjadi di Juventus nih, proyek apa lagi dan kira-kira apa nih fondasinya? Sebelum itu jangan lupa like, subscribe dan komen YouTube Suara Juventini, dan sebelum itu saya dengan Sekar Nasli dan ada narasumber kita pada hari ini yang keren-keren, pundit-pundit. Ada Mas Ya, Mas siapa? saya Mas Rocky. Mas Ya, Rocky. Rocky Gerung. Mas Rocky ya, yang banyak fansnya. Terus ada Mas Ali, halo Selamat Mas. siang, sore, pagi. Dan ada Mas Suryo, halo, Halo, Mas. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama nih tentang pembekuan Weah dan Mbanggula ya. Jadi dua nama ini, Timothy Weah dan Samuel Mbanggula, tiba-tiba aja dicoret dari daftar squad nih. Bukan cedera, bukan skema, tapi lebih kepada transfer. Jadi ada kabar tawaran dari Nottingham Forest senilai 22 juta euro sampai sekitar 25 juta euro nih, tapi kedua pemain ini menolak ternyata. Dan respon klub bukan bangga atau gimana, tapi lebih pada membekukan kedua pemain dari skuad utama. Pesan tersiratnya jelas ya, ini seperti kayak nggak dianggap atau memang nggak dipakai lagi, kita nggak ngerti ya. Timbul juga pertanyaan, siapa nih sebenarnya yang dalam posisi sulit nih? Klub yang ingin bersih-bersih proyek ya, atau pemain yang bertahan karena masih punya kontrak dan rasa ingin membuktikan diri gitu di klub. Kita langsung lempar pertanyaannya kepada para pundit kita, gimana nih melihat situasi ini? Apakah wajar klub bersikap terlalu keras kepada pemain padahal pemainnya sendiri belum habis kontrak nih? Atau justru ternyata Weah dan Mbanggula yang belum bisa baca gitu ya masa depan dia, peta masa depan karirnya di Juventus. Kita langsung ke Mas Rocky, silakan. Udah nggak sabar banget nih. Oke, baik, terima kasih Sekar. Sebenarnya nggak harusnya seperti ini ya, Juventus membekukan kedua pemain ini, Ya. Baik itu Weah dan Mbanggula. Karena update terakhir ada penolakan dari Nottingham Forest bahwa penawaran tersebut di-reject. Ya. Jadi dengan kata lain, kalaupun memang Juventus ingin menjual kedua pemain tersebut, mungkin harganya bisa diperhatikan karena melihat Mbanggula itu bidnya itu terlalu murah kemarin kayak gitu. Itu maksudnya nggak worth it banget dengan apa yang dia pernah kasih kontribusikan ke tim, walaupun belum menjadi starting line up, baik itu di eranya Motta, apalagi di eranya Tudor nih yang kemarin walaupun baru dapat 9 giornata. Nah, untuk Timothy Weah ini juga seharusnya kalaupun emang mau dijual ya di range sekitar 25-30 ya. Karena melihat dia cukup skillnya juga lumayan bagus. Jadi ya kalaupun emang mau cari klub jangan terlalu murah lah kayak gitu kan. Di Juventus juga mungkin juga lagi butuh duit, cuma jangan ojo ke susu kalau orang Jawa bilang, jangan buru-buru gitu. Ngeliat pasar dulu ya kan, kira-kira yang sekiranya worth it tuh gimana. Apalagi kan kita sporting director juga belum ada, baru si Komoli aja baru datang kayak gitu. Menurut saya sih seperti itu. Siapa Sekar? Oke, pelan-pelan dulu kata Mas Rocky harusnya. Iya, pelan-pelan dulu ngelihat situasi. Ya. Mungkin ya siapa tahu klub-klub papan bawah Premier League ya kan, yang bisa mau untuk kedua pemain ini, karena Premier League itu ya harganya cukup menawar pemain itu lebih tinggi dibandingkan klub Serie A sih. Kalau gue sih kayak gitu. Oke, Mas Ali? Kalau masalah mereka berdua nih, kalau dari pertama dari Mbanggula ya. Kalau Mbanggula itu kan dari sejak kedatangannya Tudor memang dia udah nggak dapat tempat di tim ya. Jadi memang sekarang itu jatuhnya buat gue sih apa ya, pakai kata-kata dibekukan belum tentu terlalu tepat gitu loh. Karena memang dia sudah dari apa ya, dari selesainya Serie A tuh kita udah sama-sama tahu kalau dia pasti akan masuk daftar jual gitu loh. Sementara kalau Weah, gue sebenarnya agak menyayangkan sih kalau Weah itu nantinya bakal pergi, karena
at least mungkin dia bisa jadi apa ya, utility player lah, jadi pemain cadangan yang bisa dimanfaatkan kalau memang udah nggak ada pemain lain lagi. Tapi kan di satu sisi juga kita tahu kalau klub lagi perlu nge-generate duit kan dari hasil penjualan. BU banget ini, nggak bisa beli kalau nggak jual. Kita nggak pakai cheat code kayak Master League nih. Jadi memang dua pemain ini memang sedang apa ya, kalau gue bilangnya mungkin bukan dibekukan tapi memang dipersiapkan buat dijual gitu loh. Jadi karena mereka memang dipersiapkan buat dijual, sudah tidak masuk dalam skema tim, ya memang jatuhnya nggak akan dimainin karena resiko cedera juga nggak sih kan gitu kan. Nah masalahnya sekarang kita Juve juga lagi ribet menemukan calon pembeli yang sesuai. Terakhir Nottingham Forest udah katanya udah sampai advanced stage, tapi pada akhirnya nggak jadi juga ya, mungkin karena memang mereka cuma minta 25 juta itu buat dua pemain, murah banget. Dan mereka pikir bundling kali ya. Dan kita tahu sendiri kan klub-klub Inggris ini kan tukang goreng harga pemain ya. Karena gue yakin duitnya Nottingham Forest jauh lebih besar daripada itu. Kalian cuma minta jangan tamak kalian. Kalau jadi Komoli juga begitu kali ya. Cuman 25 buat dua pemain gitu kan. Ya pasti apa ya, dua pemain itu diproyeksikan buat dijual di range harga yang lebih tinggi sih sebenarnya. Jadi ya itu dia, tantangan utamanya Juve adalah menemukan pembeli yang sesuai buat dua pemain itu. Oke, memang udah jadi objek jual nih kalau menurut Mas Ali. Iya. Mas Surya? Mengingat daripada masa mercato ini masih cukup lama gitu. Kalau bisa dibukukan tentu bisa dicairkan. Iya kan? Jadi kita lihat Nottingham Forest atau klub dengan mirip-mirip kayak ini ya, pohon dan itu tuh ya, hutan-hutannya terlalu murah gitu, terlalu murah ya kan. Termurah. 12 juta, 25, 12,5. Emang beli cendol ya kan? Gak bisa bos ya. Gak bisa kalau memang harganya itu di 25 at least ya 60 gitu kan. Nggak lantas kita butuh uang terus jual murah gitu. Jangan sampai dalam tanda kutip keperosok lagi kayak Huijsen ini gitu, jual sekian dan Real Madrid belinya sekian gitu. Itu dalam tanda kutip rugi sih memang. Cuman ini Banggula itu bukan pemain yang sembarangan. Kita ngelihat juga di sebelum eranya Tudor dia kepake, setelah eranya Motta dia nggak kepake. Artinya kasih kesempatan lagi gitu, karena kita akan berkompetisi di kompetisi musim depan yang ketat lagi gitu. Dan tadi kata Mas Ali bilang kalau di Timothy Weah itu memang versatil, bisa dia jadi right midfield, kemudian kalau dalam tanda kutip terpaksanya bisa jadi right back gitu, ya janganlah gitu. Kalau memang kita harus nahan, mercato masih lama, bukan berarti kita harus mengeluarkan baru memasukkan, ya manfaatkan potensi yang ada gitu. Prinsip ekonomi aja, dengan hasil yang kecil dengan modal yang kecil hasilnya maksimal gitu. Ya sudah, kalau bisa dibuka cairkan kembali gitu. Thank you. Oke, kita bergeser sedikit nih ke hard landing transfer yang sering terjadi di Juventus dan bukan pertama kali nih. Jadi kalau kita lihat sedikit histori ke belakang, sering kali Juventus melakukan transisi pahit ya, seperti kayak di era Dybala, Chiesa dan sekarang Vlahovic. Nah, semuanya berujung pada relasi yang retak, prosesnya yang kurang mulus, bahkan sampai ada konfrontatif di situ. Kita kalau boleh lihat histori ke belakang, kayak Dybala nih cabut sebagai free agent, kemudian Chiesa dijual dengan harga miring, Vlahovic terus tarik ulur karena permintaan gaji, dan sekarang Weah dan Banggula yang ada narasinya dibekukan, walaupun tadi kata Mas Ali kurang tepat ya gitu. Nah, kita bertanya-tanya ya, kenapa Juventus tuh selalu kesulitan bikin soft landing dalam pelepasan pemain? Seperti apa ya, putusnya tuh nggak baik-baik ya kalau sama pasangan gitu. Nah, pertanyaannya kita boleh lempar lagi ke narasumber, apa yang sebenarnya dibutuhkan agar proses keluar pemain ini bisa jadi lebih sedikit terhormat, lebih rapi dan tetap menjaga nama baik klub? Apakah ini soal mungkin komunikasi manajemen atau pendekatan negosiasi yang mungkin kurang fleksibel di manajemen Juventusnya? Giliran Mas Ali, silakan Mas. Kalau gue ngelihatnya ya ini tuh akibat apa ya? 3-4 tahun terakhir tuh kan pemangku decision makernya tuh berubah-berubah terus kan Juventus kan. Jadi apa ya, mungkin tidak ada yang bisa memastikan kalau misalnya value yang dipegang klub itu searah terus. Jadi kayak nggak mikir long term gitu loh. Jadi ini pemain misalnya kayak dulu kasusnya Dybala yang sampai cabut free agent.
dia udah kontrak tinggal 2 tahun lagi, tapi kayak negosiasinya tuh di-push banget sampai tahun terakhir, sampai akhirnya tahun terakhir ada yang berulah lah, either itu agentnya atau players demand atau gimana, dan kawan-kawan akhirnya pergi dengan gratis. Ini naga-naga itu kan juga Vlahovic bakal kayak gini nih kalau dia nggak bisa dijual musim ini gitu kan. Jadi ya itu dia menurut gua decision makernya tuh nggak bisa meneruskan tongkat estafet dari yang sebelumnya gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak ini eranya gue mau ngambil policy seperti ini. Jadi nggak smooth gitu kan. Jatuhnya ya kalau hal seperti ini terus berulang ya bakal akan ada Chiesa dan Dybala berikutnya gitu. Sedih banget kan. Ya mungkin buat pemain-pemain yang kayak gini kayak at least dia di loan dulu. Yang penting kan misalnya Vlahovic nih, gue nggak tahu utamanya dia itu kan kalau dia nggak bisa dijual musim ini gajinya tuh tinggi banget tuh, 12 juta. Nah apa nggak bisa kalau nggak ada yang mau beli pinjem dulu, tapi at least gajinya tuh bisa di spread gitu loh. Jadi nggak Juve semua yang nanggung. Ini gaji 12 juta buat pemain yang musim lalu underperform kan nggak enak banget gitu bayarnya, kayak ngebayar juga kayak kagak ikhlas gitu. Gitu sih kalau dari gua. Oke, manajemen yang berganti-ganti ya, fast forward. Oke, kalau Mas Suryo gimana Mas? Ya prinsip uap ya kan. Uap. Tadi pohon Bapak ini putih sekali hari ini. Biologi sekarang. Ya uap. Understanding, adjustment, punishment. Ya, maksudnya di sini. Singkatan. Iya, itu uap. Understanding, adjustment, punishment ya kan. Untuk Vlahovic seperti ini kita tahu understandingnya sudah dimulai dari Juve menawarkan gaji sekian, beliau masih tidak mau ya kan. Tetap dengan pendiriannya yang kalau kata orang Jawa tuh ngeyel gitu ya kan. It's okay ya kan. Kalau ngelihat tadi Mas Ali narasi yang dibangun itu gimana cara kita sharing gitu kan. Ini kan bagian dari adjustment gitu. Kalau ada klub yang mau kayak kemarin kita tahu AC Milan cuman itu gajinya kesulitan seperti itu gitu kan. Kemudian ada mungkin dari klub Saudi juga Vlahovicnya yang nggak mau gitu kan, tambeng kalau kata orang tahu ya kan. Kalau kata orang Jawa ngeyel gitu. Nah, understanding sudah, adjustment mungkin tadi agak ujungnya jadi konsolidasi gitu. Siapa klub yang mau ya kan? Oke, kita sharing gaji 60-40, 70-30, kemudian 50-50. Nah, itu adjustment. Punishment-nya sebenarnya yang perlu dalam tanda kutip dibukukan, kalau semua cara sudah understanding, adjustment dilakukan, punishment bekuin aja Vlahovicnya gitu. Nggak ada pemain yang lebih gede daripada klub gitu. Jadi nggak cuman Timothy kemudian Banggula gitu. Semua law is equal. Artinya semua berlaku sama ketika sudah understanding dijalankan, mentok. Adjustment, nggak ada klub yang bersedia dengan gaji sekian dan mungkin misalnya nggak ada klub yang mau sharing gitu, punishment ya beku gitu, udah gitu aja sekarang. Oke, harus pakai prinsip uap. Tadi pohon, terus uap, apalagi ini Sur. Oke, kalau Mas Rocky gimana Mas pendapatnya? Gue cuma menambahkan dikit aja dari Mas Ali ya. Juventus itu kehilangan sosok leader atau pemimpin yang bisa memimpin. Ya Juventus ini kan ibarat a big company ya. Jadi nggak ada pemimpin yang bisa disegenin, jadi kayak gitu. Jadi makanya setiap keputusan dari atas ke bawah dan bawah ke atas itu suka putus di tengah-tengah. Jadi kadang suka ada gap informasi sehingga terjadinya lack communication. Jadinya kayak kasusnya Dybala, terusnya Chiesa, nah sekarang Vlahovic. Ya pemain ini semua apalagi Dybala ya banyak yang menyayangkan, apalagi talenta dia di Juventus itu sangat luar biasa, sangat value-nya cukup tinggi, dikasih nomor 10 pula pun. Terusnya Chiesa juga ini kesukaannya Ricky, gue tahu banget nih ya kan. Dikit-dikit kalau ini Chiesa. Pindah aja udah ke ini. Gue tahu Ricky kan dia cinta banget sama Chiesa. Dybala juga sebenarnya Ricky juga kan. Nah, ini yang membuat Juventus itu kehilangan sosok, entahkah di CEO-nya, entahkah di presidennya, entahkah di director sportingnya. Ya itu yang masih belum ada Juventus saat ini. Ya kita tahu ada John Elkann, cuma mungkin kayaknya masih ada yang kurang dia, karena mungkin dia CEO juga bagi juga sama Exor, terus ada Ferrari juga. Nah nggak kayak mungkin, ya gue bukannya pro sama Agnelli ya, tapi kalau zaman Agnelli zaman dulu ya mungkin
ya mungkin bisa ada sedikit segan lah ya kayak gitu kan. Kelihatan sense of belonging ya ke klub ya. Pride-nya ada gitu. Mungkin keluarga dari Itali ya kan. Ya mungkin John Elkann juga dari Itali kayak gitu. Tapi mungkin lebih kuat aja gitu ya. Mungkin apa Feng Shui-nya ya, Feng Shui lagi gue juga salah gue nih kayak gitu. Kode madep mana nih ya? Utara, selatan. Kodamnya ya kan, kodamnya si Agnelli mungkin atau sosok pemimpin ini yang masih belum ada Juventus saat ini. Apalagi kita juga belum ada sporting director ya kan. Iya. Mau gimana, mau nyari keputusan langsung Comoli juga harus bagi dengan departemen lain, dibantu oleh Chiellini kayak gitu. Nggak fokus gitu ya. Ya. Oke, ada leadership gap dan juga komunikasi yang kurang baik kalau versi Mas Rocky. Oke, kita geser ke mencari pilar baru nih, proyek bek tengah Juventus. Jadi setelah kebobolan 5 gol kemarin Juventus, pertahanannya itu mulai disorot serius gitu ya, mulai dipertanyakan. Dan sekarang rumor transfer bek tengah ini makin memanas ternyata. Awalnya sih cuman Leonardo Balerdi, terus ada Giovanni Leoni. Tapi sekarang muncul lagi nih nama-nama baru yaitu Senesi, Aguirre, dan bahkan Ronald Araujo. Nah, penasaran nih, kalau menurut para narasumber ya, siapa sih yang paling cocok untuk sistem Juventus saat ini? Khususnya untuk di bek tengah ya. Mas Suryo deh. Bek tengah ya. Di sini ada Rugani dengan diharapkan bisa perform gitu, tapi Leoni sama Belardi itu opsi yang bagus juga gitu, nggak jelek gitu kan. Base dari pengalaman mereka, konsistensi bermain, mungkin secara statistik juga oke gitu. Dan kita perlu ngelihat requestnya Tudor kepada manajemen, butuh 2 back berpengalaman untuk bisa bersaing dalam tanda kutip selanjutnya ke target UCL atau Champions League. Itu sebenarnya Leoni Belardi oke, itu bisa menjadi opsi. Di samping kita juga harus mengeluarkan 2 pemain karena memang harus ada yang keluar kan berarti di situ. Sayangnya ini belum gitu. Semoga ini bisa terrealisasi, entah siapa yang keluar, yang masuk ini 2 ini oke. Gatti, kemudian Bremer, Leoni, Belardi oke banget kalau misalnya menjadi realisasi. Semoga nanti bisa terrealisasi dan makin kuat, makin kokoh kayak tembok Cina gitu kan, makin jebol enggak gitu. Karena kasihan juga Gatti Kalulu kemarin main berapa puluh kali gak pakai ganti gitu. Akhirnya ya memang nggak tahan juga itu kaki ya kan, cedera juga ya kan. Kita nggak di luar mungkin nggak tahu kakak Balpirik atau apa gitu kan. Itu akhirnya tewas juga kayak gitu. balsam lagi Tewas juga. Ya udah gitu, Leoni Belardi adalah opsi yang bagus. Moga-moga terrealisasi dan amin ya robbal alamin. Cuman yang 2 harus keluar ini siapa gitu. Itu jadi pertanyaan ya. Mungkin teman-teman Juventus ini bisa komen di kolom komentar kita. Benar gitu. banget. Oke. Kalau Mas Rocky siapa nih versinya? Kalau gua sih kalau dari pilihannya Sekar di 5 ya gua mungkin pilih ke Balerdi ya. Balerdi itu pernah kerja sama Tudor di Marseille di Prancis saat Tudor melatih jadi Marseille ya. Ya memang cukup awam namanya, nggak terlalu setenar yang back lain. Kalaupun Leoni juga masih 18 tahun, apakah dia mampu mendapatkan high pressure masuk ke big company ke Juventus? Apalagi dia kan sekarang di AC Parma, tapi melihat talentanya cukup bagus saat Juventus kalah pun kita gagal karena banyak sapuan atau clearance-nya dari Leoni itu juga lumayan kayak gitu. Tapi apakah mampu Leoni bisa mendapati high pressure? Karena kan di sini beda ya tekanan di Parma sama di Juventus ketika menjadi central back. Apalagi identik Italia itu backnya cukup tangguh-tangguh ya kan. Nah kalau saya sih lebih prefer Balerdi karena pernah juga di kerjasama sama Tudor juga diusulkan sama manajemen supaya dia menjadi pilihannya Tudor di musim depan. Apalagi kan kita belum tahu nih Bremer, Kabal itu juga walaupun dia udah mau pulih ACL kan, tapi masih belum bisa menunjukkan performance yang kayak dulu kayak gitu kan, bertahap. Nah ini penggantinya ada Kalulu, ada Kelly yang disukai oleh Suryo ya kan, nah, kayak gitu. Nah ini penyanyi harus dikorbankan. Apakah Gatti yang value-nya cukup lumayan, banyak peminatnya, tapi ya disayangkan juga kayak gitu kan. Kelly apakah mau dijual? Ya baru dibeli 30 juta, ya lumayan kayak gitu kan. Nah apakah di loan lagi nih kan? Ya kita nggak tahu lah.
kita tunggu aja ke depan. Tapi kalau gua sih prefer ke Balerdi. Oke, Balerdi dari Mas Rocky. Mas Ali siapa Mas kira-kira? Kalau kita lihat skema mainnya Juve, dia pakai 3 back dan ke depan kompetisi bakal sangat tinggi. Betul. Jadi idealnya punya 3 Dan 6. Iya, punya 3 cadangan lagi. Untuk saat ini kita punya Kalulu. Ini Kalulu gue pakai tangan kiri karena buat gue dia let's say ini yang skillnya cocok untuk jadi pemain utama. Kalulu, Gatti juga. Iya. Dan kita udah punya yang Kelly. Kelly itu bukan buat skill utama. Jadi gue tempatin dia sebenarnya sebagai harusnya nanti buat backup. Cadangan. Oke, buat cadangan. Terus di squad kita sudah punya Bremer. Bremer dia baru balik dari cedera. Jangan berharap dia langsung bisa perform. At least dia masih di cadangan juga. Ini kita udah punya Kalulu Gatti di tim utama. Ini masih ada satu lagi nih. Nah, ini kita punya Kabal sebenarnya balik lagi. Iya. Kabel buat gue justru jangan dihitung lagi, jangan dihitung dulu karena dia Masih belum. sampai sekarang pun belum sembuh, belum masuk bench. Bremer udah masuk kan. Itu kan that leaves us untuk satu pemain yang bagus dan satu pemain cadangan. Kalau buat gue pemain bagus ini kalau kita nggak bisa dapetin Balerdi, balik aja incar Araujo lagi. Kan musim lalu kan di winter transfer kan sebenarnya kan hampir tapi kan nggak jadi. Hampir. Nah, dan kita lihat juga Araujo sebenarnya udah back berpengalaman, dia udah main sebagai starter dalam apa ya secara reguler di Barcelona gitu. Nah paling nanti kita lihat aja harganya mahalan mana nih Araujo atau Juventus kan? mentoknya udah ujung-ujungnya duit. Duit lagi. Sementara satu lagi buat yang apa ya jadi cadangan bisa lah Leoni. Jadi ya disekolahin dulu lah di Juve biar belajar gitu loh. Tuh, opsinya banyak kalau dari Mas Ali. Oke, kita bergeser ke spesifik satu pemain nih, yaitu Douglas Luiz yang apakah sudah saatnya kita berpisah nih dengan Douglas Luiz. Jadi mungkin nggak terlalu banyak update ya, belum ada banyak dibahas nih soal Douglas Luiz. Tapi di balik layar Juventus ternyata tampaknya mulai mempertimbangkan skenario melepas sang gelandang nih. Performanya sih katanya nggak jelek ya, tapi juga belum cukup untuk jadi pilar utama ternyata. Dan tawaran dari tim seperti Leeds United mulai masuk, tapi belum cocok secara harga. Jadi sekarang Juventus nih dihadapkan pada pilihan klasik ya, ada 2 ya. Apakah melepas cepat sebelum nilai pasarnya turun atau menunggu dan berharap dia akhirnya meledak di paruh musim kedua? Meledak maksudnya perform gitu ya. Pertanyaannya nih kepada narasumber lagi, apa tantangan terbesar kira-kira kalau Juventus mau lepas Luiz dengan harga pantas di musim ini, dan apakah ini memang waktu terbaik buat kita move on dari Luiz atau justru kita terlalu cepat menyerah pada Luiz? Kita ke Mas Suryo, silakan Mas. Wah, prinsip uap tadi karena Uap lagi. understanding, adjustment, punishment ya kan. Kalau memang ada peminat yang dirasa memang untuk sekelas Douglas Luiz ya, kita sudah kurang lebih kan ya cukup lama di Juve gitu, dan dalam tanda kutip ya tidak terpakai. Ini sayang gitu nggak perform gitu, kemudian dia itu sudah dikasih kesempatan juga nggak perform. Kalau ada tawaran yang enak juga kita untuk menegangkan melemaskan Mercato ini ya kan, kita harus melepas satu. Kalau memang ada tawaran, ini adalah opsi lepas cepat gitu, supaya nanti yang Araujo tadi kemudian Balerdi tadi bisa masuk gitu, karena kalau nggak ada yang keluar kita nggak boleh ada yang masuk. Iya kan, ini supaya tegangnya ini jadi agak kendor ya. Untuk pemain sekelas Luiz, gue lebih memilih opsi lepas cepat daripada harus menunggu lagi, dan dia sudah berikan kesempatan, diberikan pengertian, understanding, adjustment, punishment, lepas cepat udah. Yang penting lepas satu, kita potensi mesti untuk masuk satu lagi gitu. Ini harus dilepas cepat Douglas Luiz gitu. Thank you. Setuju lepas. Kalau dari Mas Rocky? Kalau saya pribadi harus dilepas. Juga. Okay. Karena kenapa? Douglas Luiz ini sangat berbeda performanya saat di Liga Inggris waktu itu di West Ham ya kalau nggak salah. Aston Villa, sorry. Di Aston Villa itu cukup bagus, tapi kenapa di Juventus itu melempem. Ini juga pembeliannya juga aneh kan, campur sama pacarnya ya kan, bundling. Mantan. Ya mantan. Oh iya. Kita Lehman. kayak ini ya infotainment kayak gitu. Nah, jadi mungkin bukan jodohnya Douglas Luiz untuk bermain di Juventus, karena kan pemain itu ada jodoh-jodohan juga ya kan. Ketika di klub sebelumnya dia gacor, tapi di klub barunya melempem. Nah,
mau nggak mau Juventus harus melepas ini biar dapat pundi-pundi uang, karena kita masih ada gelandang cukup banyak, ada si Locatelli, ada si Thuram, ada lagi si siapa lagi tuh, Weston ya kan. Kostik. Nah itu juga belum dijual juga itu kan. Nah kalau menurut saya sih pribadi sih musim ini summer musim ini harus terjual. At least di 25 juta lah itu oke lah kayak gitu kan, karena menurut saya di bawah itu ya kita rugi sebenarnya karena belinya juga udah mahal kayak gitu kan. Ini yang lepas-lepas rugi sih sebenarnya kayak gitu kan, apalagi ngelihat ya hampir nggak kepake di line up-nya Mota sama Tudor juga kayak gitu kan, karena udah tidak tergantikan Thuram dan Locatelli ya kan. Makanya wajib, apalagi kan udah putus ya kan sama Lehmann. Nah menurut saya sih itu sekarang. Thank you. Lagi-lagi uang ya. Mas Ali? Jujur gue setuju juga buat jual, tapi tahan buat winter mercato, karena gue nggak sampai hati kalau Douglas Luiz ini cuman pergi dengan harga setengah dari kita beli gitu. Belinya berapa sih, 60 ya, 50? Iya segitu. Ya segituan kan, kalau cuman laku 20-30 setengah loh, turun setengahnya loh dalam semusim. Udah biasa Juve rugi kayak gitu. Iya itu dia, at least yang ini jangan lah. Jadi apa ya, mungkin kalau musim lalu tantangannya Douglas Luiz itu dia adalah baru pindah ke Liga, dan setahu gue dia itu tidak dapat preseason yang cukup karena ada Copa America kan musim lalu kalau nggak salah. Dia itu dan traveling ke Copa dari Amerika Selatan cedera ke juga, Eropa, ya cedera kan jelek banget. Ya udah kita coba lihat aja, buktikan saja musim ini dengan preseason yang harusnya lebih memadai, tapi klub harusnya juga bisa ngasih deadline gitu loh. Kapan lo bisa gue jual kalau memang nggak perform? Nah, gue lebih setuju kalau Douglas Luiz ini at least ditahan dulu untuk dijual sampai winter. Kalau emang udah nggak ada obatnya, ya udah baru dijual. Dengan resiko juga sebenarnya ya harganya makin turun lagi gitu loh. Tapi kan ya harapannya adalah dia at least bisa nunjukin ada biaya penyusutan. Iya memang ada pemain itu kan menyusut biayanya. Ya jadi kalau dari gue itu tahan dulu baru dijual kalau memang dia bisa buat diduitin saat winter. Oke, nah kalau teman-teman Suara Juventus ini pastinya punya pendapat berbeda, silakan komen aja nih di kolom komentar. Apakah kita harus melepas Douglas Luiz segera atau harus nunggu winter seperti yang dikatakan Mas Ali. Nah itu dia update dari dapur Juventus ya yang saat ini sedang bergulir, dari drama Weah dan Banggula sampai dengan manuver lini belakang dan tadi dilema Douglas Luiz. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video ini ke teman-teman kalian sesama Juventini atau klub lain juga boleh. Dan pastinya join membership Suara Juventini untuk bisa ngobrol bareng kita di sini dan tetap update seputar Juventus. Terima kasih narasumber dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Kita akhiri Fino alla fine. Forza Juve. Ale. Mau foto ya? Foto.